Kita bersyukur malam hari ini di tanggal 21 Tuhan masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama di dalam kebaktian doa. Mari Bapak Ibu kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita bersama. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, ini disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, berbagai kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu, saya ingin perkenalkan seseorang. Ada yang kenal Bapak Ibu siapa dia? Boleh angkat tangan? Yang bisa jawab bisa ambil souvenir di Bu Susan besok ya. Bapak Ibu, dia adalah Tengku Umar Abadi ya. Dia adalah atlet lompat galah Bapak Ibu. Peraih medali emas pada PON ke-20 di Papua beberapa waktu lalu. Dan ia juga telah mengharumkan nama Indonesia baik di tingkat internasional maupun nasional. Bapak Ibu, Tengku Tegar Abadi ini orang yang sederhana. Dia berasal dari Tuban, Jawa Timur. Seorang anak petani Bapak Ibu. Pekerjaannya selain dia berlatih, dia juga membantu ayahnya di ladang untuk bertani Bapak Ibu. Dan ia memiliki sebuah cita-cita. Tahu cita-citanya apa Bapak Ibu? Menjadi anggota kepolisian. Bapak Ibu, kita tahu untuk menjadi anggota Polri atau TNI tidaklah mudah. Banyak seleksi yang harus dilaluinya Bapak Ibu. Dan tentunya juga hal fisik, kesehatan, juga biaya yang cukup besar. Rasanya sulit Bapak Ibu untuk mencapai cita-citanya tersebut. Rasanya mustahil bagi orang yang sederhana ini, anak petani dari desa. Tetapi Bapak Ibu, sesuatu hal yang di luar dugaan, sesuatu yang mengejutkan terjadi dalam kehidupan Tegar ini. Kenapa? Suatu kali Bapak Ibu, Kapolri Jenderal Listo Sigit Bapak Ibu menelepon secara langsung lewat video call untuk mewujudkan impiannya. Bagaimana seorang jenderal kepolisian mau menelepon Bapak Ibu Tegar ini untuk memberikan kesempatan baginya untuk bergabung menjadi anggota kepolisian. Oh Bapak Ibu, tentu kabar ini kabar yang sangat menggembirakan, kabar yang sangat mengejutkan, yang membahagiakan bagi Tegar. Karena bagaimana mungkin dia seorang yang sederhana, anak kampung Bapak Ibu, anak desa, bisa diberi kesempatan untuk masuk dalam kepolisian melalui jalur khusus.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, betapa terkejutnya ia ditelepon oleh pejabat negara dan diberi kesempatan untuk masuk di kepolisian dan dia bisa mencapai cita-citanya. Terkejut Bapak Ibu. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, saya mendapati beberapa orang yang terkejut. Di antaranya Bapak Ibu ada Raja Herodes yang terkejut ketika mendengar ada raja yang lahir di kota Bethlehem dari orang-orang Majus. Ia terkejut karena ada seorang raja yang akan menyaingi dirinya pada waktu itu. Ada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus yang terkejut ketika melihat seorang malaikat di dalam kubur Yesus dan mendapati kubur Yesus yang telah kosong pada waktu itu. Ada murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam Matius 14 ayat 26 ia juga terkejut Bapak Ibu ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air pada waktu malam. Mereka menyangka dia adalah hantu, padahal dia adalah Kristus yang sedang berjalan di atas air. Bapak Ibu, demikian Maria yang kita baca pada malam hari ini. Maria pun terkejut. Kenapa ia terkejut? Yang pertama Bapak Ibu, karena ada malaikat yang datang kepadanya. Ayat 28 dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut Bapak Ibu ketika malaikat itu datang dan berkata kepada Maria. Bapak Ibu, saya rasa bukan hanya Maria yang akan terkejut. Kita pun Bapak Ibu, kalau malaikat datang kepada kita, betapa terkejutnya kita. Melihat makhluk yang begitu agung, makhluk yang mungkin ada sinar di kepalanya, yang bersinar begitu terangnya Bapak Ibu. Kita pun akan terkejut. Mungkin kita akan bersembunyi, mungkin kita akan menjerit Bapak Ibu. Karena melihat yang luar biasa. Dan Maria pada waktu itu ia pun terkejut. Seorang malaikat datang kepadanya dan berkata kepadanya. Yang kedua, ia terkejut kenapa? Karena ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 32 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu, Maria masih perawan. Itu jelas Bapak Ibu, dia belum menikah, dia masih bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana mungkin Bapak Ibu seorang yang masih perawan, belum menikah, belum berhubungan badan, bisa mengandung seorang anak, apalagi dikatakan anaknya laki-laki. Bapak Ibu, kalau kita belajar akan biologi, kita mendapati Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa dalam sel telur wanita ada kandungan gen XX Bapak Ibu. Dan tidak ada unsur Y sama sekali. Sementara dalam sperma pria ada kandungan X dan Y. Artinya apa Bapak Ibu? Bagaimanapun juga perempuan tidak mungkin melahirkan seorang anak laki-laki dengan cara apapun jika tidak mendapat benih dari laki-laki. Karena wanita hanya mengandung unsur X dan X. Tapi Alkitab katakan dengan jelas. Sesungguhnya seorang perempuan muda, yaitu yang masih perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Betapa terkejutnya Maria. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang ketiga, mengapa ia terkejut? Karena Maria merasa tidak layak. Maria merasa sangat-sangat tidak layak Bapak Ibu. Maria menyadari siapakah dirinya. Ia seorang wanita. Bapak Ibu, di mata masyarakat pada waktu itu, wanita statusnya kelas 2, kurang dihargai. Ia tinggal di Nazaret, sebuah kota kecil, daerah yang terpencil Bapak Ibu, jauh di tempat yang tidak memiliki reputasi dalam hal keagamaan, pengetahuan, bahkan berbatasan dengan bangsa-bangsa kafir. Ia berasal dari status sosial yang rendah. Wanita yang biasa, wanita yang sederhana, bukan seorang putri, bukan seorang yang kaya raya. Berbeda Bapak Ibu dengan siapa namanya ini? Pangeran William dan istrinya. Seorang anggota istana, ketika istri melahirkan, ratusan
wartawan sudah menunggu di rumah sakit meliput Bapak Ibu berita yang menghebohkan dunia. Kenapa? Seorang anggota kerajaan, atau kita bandingkan dengan Raja Salman Bapak Ibu yang beberapa waktu lalu datang ke Indonesia. Dia membawa berbagai perlengkapan yang begitu mewahnya, mobil yang mewah dan sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan Maria, tidak ada artinya. Tidak sebanding. Tidak ada apa-apanya. Tetapi Alkitab mencatat, Allah mau memakai Maria yang sederhana ini menjadi alat di tangannya. Allah mau memakai Maria yang sederhana, yang tidak dipandang oleh masyarakat, yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Namun Tuhan mau memakainya menjadi alat di tangannya. Bapak Ibu, meskipun Maria hidup dalam kesederhanaan, tidak dikenal oleh masyarakat, bukan artis, bukan tokoh terkenal pada waktu itu. Namun dia memperoleh kehormatan menjadi ibu daripada Sang Mesias, menjadi ibu dari Sang Juru Selamat yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Maria mendapatkan suatu anugerah dari Tuhan. John Calvin mengatakan bagian ini dengan berkata, Maria mendapat kebaikan dari Allah yang tidak layak ia dapatkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, oleh karena ia menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan buat dia. Ia orang yang hina, miskin, bukan siapa-siapa. Namun Tuhan mau memakai hidupnya. Bapak Ibu, kesadaran inilah siapa diri di depan Tuhan. Yang membuat Maria sangat menghargai panggilan bagi dirinya untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Karena itu Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Aku adalah seorang hamba. Hamba Bapak Ibu pada waktu itu, doulos, budak. Seorang yang boleh dikatakan kita beli Bapak Ibu dan dia tidak punya hak lagi apa-apa. Diperintah, dimarahin, dipukul, bahkan dibunuh pun dia tidak punya hak. Dan Maria memposisikan dirinya sebagai budak. Sehingga dia berkata, jadilah Tuhan menurut rencanamu, menurut kehendakmu. Karena itu Maria rela mempersembahkan totalitas yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya yakin Maria tahu resiko yang akan ditanggungnya ketika dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang pertama Bapak Ibu, ia tahu ia akan korbankan harga dirinya. Di mana kejadian ini akan mencemarkan nama baiknya. Ia akan dihina Bapak Ibu, digosipkan oleh orang-orang sekitar. Apalagi kalau tetangga-tetangganya memiliki mulut yang julid Bapak Ibu. Yang suka menggosipkan, mengkritik, menghancurkan nama baiknya. Ia korbankan pernikahannya. Ia korbankan Bapak Ibu pernikahan. Di mana kejadian ini akan merusak pertunangannya dengan Yusuf. Ia bisa ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Perkawinannya akan hancur. Tentunya seorang wanita akan sangat-sangat menderita seumur hidupnya. Ia korbankan masa depannya. Di mana dia bisa diusir, diasingkan oleh keluarganya. Dikeluarkan dari ikatan keluarga karena menjadi aib keluarga. Masa depannya bisa hancur. Ia korbankan hidupnya. Ia bisa mati dirajam oleh batu. Karena itulah hukum Taurat. Ketika seseorang berzina, dia bisa dirajam oleh batu sampai mati. Bapak kasih Tuhan, di sini kita melihat resiko yang ditanggung oleh Maria tidak main-main. Harga dirinya, masa depannya, nilai hidupnya, bahkan nyawanya menjadi taruhannya Bapak Ibu. Ketika dia mau menjalani jalan salib itu menurut perkataan Tuhan. Dia mau bayar harga untuk menyenangkan Tuhan. Untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk terlibat dalam karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi manusia.
Maria mau taat dan dia mau berikan yang terbaik, totalitas hidupnya kepada Tuhan. Bukan setengah hati, tapi sepenuh hati dia berikan yang terbaik. Itulah Maria, Ibu Yesus yang Tuhan pakai. Dan dia meresponi dengan memberikan totalitas yang terbaik. Memberikan respon hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Mau dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap kasih karunia dan keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma? Bapak Ibu, tentu kita mendengar satu istilah ini, total depravity. Kerusakan total. Apa itu Bapak Ibu kerusakan total? Kerusakan total adalah Bapak Ibu, manusia pada naturnya sudah rusak. Sudah rusak total di dalam dan di luar dirinya. Di dalam hati dan di dalam hidupnya. Status manusia ini terusak total akibat dosa Adam, Bapak Ibu, yang diteruskan sampai kepada kita saat ini. Akibat dosa total ini Bapak Ibu, maka setiap bagian manusia ternodai oleh dosa, telah mengalami yang namanya kerusakan total, di mana manusia di mana dosa telah merusak keseluruhan pribadi manusia, emosi, kehendak, pikiran, intelektual, di mana keinginan kita, perasaan kita, perbuatan kita, seluruhnya sudah rusak sehingga kita tidak mampu dan tidak berdaya untuk melakukan apa yang baik. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan yang berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya dari diri sendiri. Ketika manusia berbuat baik, maka Bapak Ibu tujuannya untuk diri kita. Supaya kita dipuji, supaya kita dihormati. Bukan secara tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dosa yang merusaknya. Ini artinya manusia tidak mampu dan tidak berdaya dengan kekuatannya untuk mengarahkan dirinya kepada Kristus dan untuk diselamatkan. Kayak seorang teolog bernama R.C. Sproul berkata begini, masalah dosa adalah bahwa dosa telah berakar dalam inti dari keberadaan manusia. Dosa telah meresap ke dalam hati manusia. Di mana secara natural Bapak Ibu cenderung dan bahkan tidak mampu lagi untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, pikiran dan kekuatannya. Namun secara natur mereka melayani kehendak dan pikiran mereka sendiri serta menolak pengaturan Allah. Bahkan agama dan perbuatan baik manusia adalah jahat di mata Tuhan karena didasari dari imajinasi, hasrat, kehendak manusia yang tidak memuliakan nama Tuhan. Inilah keberadaan kita, manusia yang sudah rusak secara total. Tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan, tidak ada kemampuan bagi manusia untuk menyelamatkan diri kita. Bahkan agama pun Bapak Ibu bukanlah untuk mencari Tuhan. John Stott berkata begini, agama itu bukan untuk mencari Allah. Tapi agama adalah suatu usaha manusia untuk melarikan diri dari Allah. Lihat Bapak Ibu, agama-agama sebelah. Atau di kalangan orang Kristen pun itu banyak. Ketika kita berdoa, apa yang kita minta? Ya, kita minta berkat, kesuksesan, kekayaan, kemakmuran. Buat siapa? Buat diri kita. Agama bukan mencari Allah Bapak Ibu, tapi untuk memuaskan hidup kita. Kayak itu Rasul Paulus berkata begini, aku manusia celaka. Aku manusia yang berdosa. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Namun syukur kepada Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita tidak mampu melepaskan dari ikatan di belenggu dosa yang mengikat kita. Tapi kita bersyukur, Kristus dengan kasih-Nya yang membebaskan kita dari ikatan dosa. Karena itu Alkitab mengajarkan bahwa sesungguhnya Allah lah yang mencari manusia. Allah lah yang mencari manusia yang berdosa dan memberikan jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, arti ketika kita mengingat Natal. Hari-hari ini Bapak Ibu,
adalah bulan-bulan Natal. Tanggal 24 kita akan merayakan Natal bersama-sama. 25 kita akan mengadakan ibadah Natal. Ketika kita mengingat Natal, kita ingat lahirnya Kristus ke dalam dunia. Dan sesungguhnya kita harus merefleksikan diri kita. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Kita adalah debu tanah yang diberikan kehidupan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Dengan keberdosaan kita, seharusnya kita mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan seharusnya kita mendapatkan tempat di mana Tuhan murka kepada kita. Tetapi Allah yang kasihnya besar mau memilih kita. Mau menebus dosa-dosa kita. Mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Di sini kita mendapati betapa besar, betapa dalam, betapa tingginya kasih Tuhan kepada kita. Kelahiran Kristus adalah bukti nyata Allah mengasihi saya dan saudara yang mencari dan menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Natal Bapak Ibu adalah bukti betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Dia mau melepaskan kita, mau mengangkat kita dari lumpur dosa. Bapak Ibu, inilah yang disadari oleh seorang bernama Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada Timotius, dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16 dia berkata begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadi seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Siapa Rasul Paulus? Awalnya orang Farisi, tokoh agama. Dia tahu banyak tentang hukum Taurat. Dia menjadi penganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia membenci anak-anak Tuhan pada waktu itu. Namun ketika Tuhan menjamah hidupnya, ketika Tuhan mengubahkan hatinya, ketika Tuhan mencelikkan pikirannya, ketika Tuhan mengangkatnya menjadi anak Tuhan, dia berkata, aku orang yang paling berdosa, namun Tuhan menyelamatkan aku. Namun Tuhan mengasihi aku. Kita melihat di Alkitab bagaimana Paulus korbankan hidupnya. Dia berikan totalitas yang terbaik buat Tuhan. Dia rela memberikan yang terbaik. Dia rela memberitakan Injil ke banyak daerah. Mendirikan pos PI. Mendirikan gereja. Dia rela disiksa, dipenjara, disalahpahami demi Injil yang ia beritakan. Ia rela memikul salib, bayar harga untuk menghargai anugerah yang dia terima dari Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Totalitas persembahan yang terbaik Paulus nyatakan, Paulus berikan seumur hidupnya sampai dia mati di dalam penjara. Bapak Ibu, ini artinya bahwa esensi Natal yang sejati bukanlah tentang perayaan Bapak Ibu, tetapi tentang pemberian hati yang terbuka terhadap kehadiran Sang Juru Selamat, hati yang mau diubahkan untuk serupa hati Sang Juru Selamat, dan hati yang mau dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Natal Bapak Ibu bukanlah tentang perayaannya. Bagaimana hati kita mau diubahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana hidup kita meresponi kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah kita terima. Dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. John Calvin Bapak Ibu berkata, hatiku kupersembahkan kepadamu ya Tuhan, segera dengan segala ketulusan. Dia berikan hidupnya buat Tuhan. Secara totalitas. Pemberian yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengingat siapakah diri kita. Bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan.
ketika mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, Allah mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Bagaimana respon kita? Bapak Ibu tahu siapa dia? Ada yang tahu? Dia bukan kakek saya, Bapak Ibu. Dia juga bukan orang Citra, ya. Dia adalah pendeta Dr. Andrew Gi. Dia berasal dari Tiongkok, Bapak Ibu. Beliau mengungkapkan keprihatinannya akan sedikitnya jumlah hamba Tuhan yang melayani di Indonesia. Itu disebabkan Bapak Ibu karena kurangnya sekolah-sekolah Alkitab yang ada di Indonesia pada waktu itu. Yaitu pendeta Andrew Gi, Bapak Ibu, dia meninggalkan Tiongkok, tanah kelahirannya, datang ke Indonesia untuk mengabarkan Injil. Dia memulai dengan membuka sebuah sekolah teologi di Indonesia. Awalnya Bapak Ibu dia mendirikan yang namanya Madrasah Alkitab Asia Tenggara di Kota Bandung. Lalu pada tahun 54 Bapak Ibu dipindahkan ke Malang. Lalu pada tahun 1981 namanya berubah menjadi Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tempat di mana saya studi. Bapak Ibu, awalnya sedikit sekali jumlah mahasiswa di sana. Namun satu demi satu Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, dan Tuhan tambahkan. Dan Tuhan memperlengkapi sekolah ini menjadi alat di tangan Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu sudah 1000 lebih lulusan pada saat yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil di mana-mana. Bapak Ibu dalam kesaksiannya beliau mengatakan, saya datang ke Indonesia dengan tangan yang kosong. Namun dengan iman pada Allah yang berkuasa. Jika Allah berkuasa, ia pun dapat menolong kita membuka sekolah ini. Dia melayani di sana 60 tahun Bapak Ibu. 60 tahun. Dan dia berikan totalitas hidupnya. Dia berikan yang terbaik hidupnya buat Tuhan. Dan inilah saat Bapak Ibu saat ini yang ada di Jalan Tidar. Tempat sekolah teologi yang cukup baik menurut saya, bahkan sangat baik. Dan pendeta Gunawan, Bapak Ibu, Ibu Meti, anaknya sekolah di sini saat ini, ya, sedang studi selama 4 tahun ke depan. Ya. Dia memiliki sebuah moto, bagi Kristus, bagi gereja, bagi dunia, dan bagi kemuliaan Allah. Andrew G. Dia memberikan totalitas, dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Dia menghargai anugerah Tuhan. Bapak Ibu, Natal adalah ulang tahun Yesus. Hadiah apa yang kita berikan kepadanya? Yesus Kristus Bapak Ibu adalah alasan untuk kita merayakan Natal hari ini. Kalau Kristus tidak datang, kita tidak akan merayakan Natal. Hadiah apa yang kita berikan kepada Kristus? Karena dia yang berulang tahun. Hadiah apa Bapak Ibu yang kita berikan untuk Kristus? Mungkin kepada teman-teman kita. Di dalam persahabatan kita bisa berikan royalti, kesetiaan. Kepada musuh kita bisa berikan pengampunan. Hati yang mengampuni. Kepada bos kita. Ketika kita bekerja kita berikan pelayanan yang terbaik. Kepada anak-anak kita sebagai orang tua, kita berikan contoh teladan yang baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita dengan sikap hidup yang baik. Kepada orang tua kita berikan rasa terima kasih yang besar karena sudah membesarkan kita. Kepada semua orang kita berikan kasih Bapak Ibu. Dan kepada Tuhan kita berikan hidup kita. Kita berikan hidup kita. Bapak Ibu, gereja kita, gereja yang cukup besar, membutuhkan banyak para aktivis, membutuhkan banyak pelayan-pelayan Tuhan, membutuhkan banyak pendoa syafaat untuk mendukung kelancaran ibadah, mendukung berkembangnya, bertumbuhnya gereja. Dibutuhkan para aktivis yang punya hati dengan sungguh-sungguh bayar harga buat Tuhan.
Tuhan mau Bapak Ibu memakai kita menjadi alat di tangannya. Itu mari dalam momen Natal ini Bapak Ibu, kita berikan hati kita. Kita berikan hati kita kepada Tuhan dengan hidup dalam kebenaran. Dengan hidup dalam kebenaran dan melayaninya dengan komitmen dan dengan kesetiaan. Kita responi kasih Tuhan yang besar dengan hidup memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, dan kita mau taat, mau dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari tokoh Maria, Ibu Yesus ini. Memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang mau dipakai oleh Tuhan. Yang mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang tidak mementingkan dirinya, tapi mau mengutamakan karya Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana respon kita? Mari kita berdoa.